merendahkan martabat Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ini partai besar, bukan sembarangan. Yang didatangi itu adalah Partai Gerindra yang jumlah suaranya lebih kecil dari P3. Masa dia taruh lehernya kepada partai yang lebih kecil dari partai kita? Selain Surya Dharma Ali, nama lain yang juga terancam dimakzulkan adalah Nur Muhammad Iskandar yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Majelis Syariah P3, serta politisi P3 Jan Farid. Rencananya dalam waktu dekat, P3 akan segera menggelar rapat pleno untuk menyikapi manuver ketiga kader P3 tersebut. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya nanti ya. Tapi Wakil Pilihan Rakyat pemirsa tentu masih akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terkait dengan kabar yang kami tampilkan yang dianggap manuver dari Surya Dharma Ali berpengaruh pada suara P3 saat ini. Mas Heri, komentarnya seperti apa, Mas? Ya, ini sesuatu yang mengejutkan ya. Saya kira memang pembacaan kita dari komunikasi politik, dari simbol politik di masa kampanye, P3 itu merapat ke Gerindra, ternyata dinamika internal di P3 itu kelihatan jelas bahwa ada faksi-faksi ya di sana. Nah, saya kira ini menunjukkan, kalaulah kemudian di dalam perjalanan beberapa waktu menjelang Pilpres nanti, betul-betul Surya Dharma Ali dalam tanda petik ya digoyang lalu dicopot dari jabatan, saya kira memang akan berubah ya. Gerindra yang tadinya mungkin dalam pembacaan kita sudah nyaman akan berkoalisi dengan P3, ya kita katakan bahwa P3 di situ mewakili dari kelompok partai Islam, ya tentu akan berjuang keras lagi untuk meyakinkan partai-partai yang lain. Itu catatan pertama. Namun menurut saya dinamika yang terjadi di P3 itu sudah ada sejak awal ya, ketika mereka melakukan rapat kerja nasional ya. Kalau saya nggak salah yang di Bandung beberapa waktu yang lalu, itu kan wacana yang berkembang akan ada deklarasi SDA sebagai capres. Tapi kenyataannya kan yang muncul adalah 8 capres. Nah ini menurut saya terlepas dari skenario awal yang tadinya ingin mendeklarasikan SDA, tapi ternyata ada 8 capres yang diusung oleh P3, ini juga menimbulkan tanda tanya di publik. Sebenarnya ada apa di dalam ya? Ternyata hari ini kita bisa lihat ternyata dinamika internal yang terjadi di P3 itu sangat kuat gitu ya. Nah, namun saya kira begini, memang ada tren bahwa partai-partai Islam itu meningkat selain PKS. Sebenarnya P3 juga kalau kita lihat pembacaan dari data tahun 2009 itu kan 5%. Sekarang kalau kita lihat hasil dari quick count itu kan 6%. Artinya ada kenaikan 1%. Artinya itu tidak benar kalau kehadirannya saat itu justru menggerus suara P3. Iya, kalau saya melihat sebenarnya jika dibandingkan dengan PKB, jika dibandingkan dengan PAN, ya, jika dibandingkan dengan satu lagi partai PKS turun ya. Saya kira memang ada kecenderungan tidak bisa menyaingi apalagi PKB. Saya kira memang luar biasa. Ini kan lebih kepada bagaimana perbedaan PKB dengan P3 adalah jualan politiknya. Nah, PAN juga seperti itu. Jadi menurut saya yang kita katakan pembacaan variabel dari mengapa suara PKB tadi signifikan itu sebenarnya tidak dilakukan oleh P3. Jualannya P3 itu kurang laku lah kita anggap dibandingkan dengan PKB seperti itu. Termasuk juga dengan PAN saya kira. Nah, dinamika internal ini memang kita bisa lihat ada akumulasi saya kira yang terjadi di dalam internal P3 ya terkait dengan ini. Tentu ya saya kira banyak persoalan ya yang terjadi dengan itu. Saya kira memang di dalam satu partai politik ketika terjadi dinamika atau pertentangan di dalam internalnya pasti ada kontestasi politik di dalamnya. Mas Heri, menurut Mas Heri dari acara yang dihadiri oleh Surya Dharma Ali yang merapat kepada Prabowo, Gerindra, ada sinyalemen apa yang timbul? Apakah akan ada kecenderungan untuk berkoalisi antara SDA dan juga Prabowo? Tadi yang kita baca memang arahnya ke sana gitu ya kan, karena memang saya selalu mengatakan begini, partai-partai nasionalis itu selalu membutuhkan kelompok-kelompok Islam di dalam koalisi. Itu kita tidak bisa menafikan. Artinya apa?
Gerindra juga membutuhkan partai-partai Islam. Di dalamnya kita tahu ya, mungkin yang merapat adalah P3 saat ini. Dan kita melihat bahwa simbol komunikasi politik ketika SDA hadir di dalam kampanye partai Gerindra itu, kita melihat bahwa ada kemungkinan besar mereka akan berkoalisi gitu ya. Nah ternyata di panggung belakang itu terjadi beberapa faksi yang menolak ya. Nah artinya apa? Ketika P3 suaranya mungkin tidak signifikan, tidak sesuai harapan atau target daripada partai P3 ini, ya tentu inilah pintu masuk untuk dalam tanda petik melakukan ya kritik terhadap kepemimpinan SDA. Nah, disinilah saya kira memang di tengah realitas politik berdasarkan hasil quick count beberapa partai Islam itu meningkat, khususnya 3 partai, lalu kemudian P3 juga saya kira meningkat 1% kalau kita lihat nanti, tapi tentu ini kan tidak memuaskan ya jika dibandingkan dengan PKB dan PAN. Tapi angka kedua itu kalau digabungkan juga tidak terlalu signifikan, tidak lebih dari 20%. Iya, memang tidak sampai. Artinya kan memang ketiga-tiga partai ini ya, ketiga-tiga partai yang nanti kita bagi, yang tadi kita bagi menjadi 3 klaster itu sebenarnya agak sulit juga mereka untuk mencalonkan sendiri kan, termasuk PDIP. Tetap memerlukan koalisi. Nah, tadi saya mengatakan kenapa kelompok-kelompok Islam ini tetap diperlukan oleh partai PDIP. Mengapa kemudian mereka menjalin komunikasi politik dengan PAN? Jauh-jauh hari sebelumnya Jokowi mendatangi beberapa kiai NU dan lain sebagainya. Nah ini adalah bentuk akomodir kan sebenarnya yang PDI sudah membaca gitu. Di dalam kontestasi pemerintah, di dalam akumulasi pemerintahan itu pasti akan memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Nah juga Golkar saya kira memang melakukan hal yang sama. Nah P3 kemudian membaca dari arah ini semua, dan SDA saya kira sebagai ketua umum kemudian membaca arahnya adalah kepada Prabowo. Tapi ternyata peristiwa ini membuka mata kita, ternyata di dalam tubuh P3 sendiri terutama struktural ya, saya kira struktural pengurus-pengurus yang ada di P3 ternyata juga tidak sepenuhnya mendorong SDA untuk membuka peluang melakukan koalisi dengan Gerindra. Mas Heri sendiri melihat apa yang dilakukan oleh SDA ini sebuah kesalahan politik besar atau hanya sebuah simbol komunikasi politik biasa sampai harus terancam pemecatan? Memang di dalam kampanye partai politik sangat jarang ya kita lihat ada elit partai, apalagi ketua umum partai hadir di dalam kampanye partai yang lain. Ini tentu sebuah dalam tanda petik keunikan di dalam politik. Nah saya kira inilah yang kemudian ya dengan realitas perolehan suara P3 yang sedemikian ya, yang tentu tidak memuaskan harapan para elit P3, ini dijadikan pintu masuk untuk mengkritik kepemimpinan SDA pada akhirnya. Baik Mas Heri, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menuju ke rekan-rekan kami yang ada di sejumlah titik, baik itu di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, ada Sita Paprika, dan juga ada Abraham Silaban yang saat ini berada di Kelurahan Menteng. Kita akan menuju ke Sita Paprika di Cikeas. Sita. Berdasarkan hasil perhitungan suara kemarin di TPS 06 tempat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak pilihnya, Partai Demokrat memenangkan suara di mana 266 suara dimenangkan oleh Partai Demokrat, 42 suara untuk suara partai, sedangkan sisanya untuk suara caleg. Meskipun dalam perhitungan cepat secara nasional dengan sampel hampir 93%, Partai Demokrat hanya menduduki peringkat keempat di bawah PDIP, Golkar, dan juga Gerindra. Apa tanggapan warga yang kebetulan kemarin mencoblos di TPS 06 di dekat kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono? Saya akan berbincang dengan salah satu warga. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Dengan Sajili. Mas, kemarin kan mungkin sudah memantau juga ya hasil quick count ya, Mas ya. Demokrat ini posisinya keempat nih, Mas. Apa Mas tanggapannya, Mas? Kerasa kecewa saja gitu. Demokrat bisa turun suaranya gitu. Terus mudah-mudahan sih bisa naik lagi gitu hasil quick count-nya gitu. Padahal hasil quick count di sini Demokrat itu unggul. Kenapa kok hasil sekarang bisa nomor urut 4 gitu? Apakah hasil itunya yang salah gitu? Perhitungannya gitu. Mohon di ini. Ya. Menurut Mas, selama 10 tahun ini kan Partai Demokrat kan termasuk partai pemerintahan ya, Mas ya. Pemerintahan selama 10 tahun ini menurut Mas seperti apa sih, Mas?
Pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun ini dibilang lebih baik gitu. Soalnya Pak SBY itu sama warga sering menyapa warganya sendiri, bahkan pemerintahannya pun baik semua gitu kalau kata saya gitu. Orang-orang yang koruptor juga alhamdulillah sama beliau bisa tertangani oleh KPK-nya gitu. Kemarin tentu juga memilih wakil rakyatnya ya Mas. Ya, apa yang diharapkan untuk wakil rakyat yang nanti akan duduk di Senayan? Untuk wakil rakyatnya, mudah-mudahan wakil rakyatnya bisa merayat, tak hanya untuk bermewah-mewahan saja, tapi dia harus berani turun seperti manakalanya dia waktu kampanye gitu. Jadi dia bisa merayat dengan rakyatnya, bisa sehari-hari seperti rakyat biasa. Terima kasih Mas atas waktunya. Itu tadi sedikit tanggapan dari warga yang kemarin mencoblos di TPS 06 di dekat kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Andro dan Dewi. Ya, Sita, terima kasih dari Cikeas, Jawa Barat. Kemudian bagaimana dengan laporan dari Abraham Silaban di Menteng, Jakarta Pusat? Silahkan, Abraham. Ya baik, sehari pasca pemilihan umum 9 April 2014 di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan undangan begitu formulir C6 melakukan pencoblosan ataupun memberikan hak suara mereka. Hasil quick count sudah dipublikasikan di berbagai media dan juga hampir sudah diketahui seluruh pihak. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan real count ataupun hasil rekapitulasi secara manual yang dilakukan di kelurahan ataupun setiap titik yang berada di sejumlah wilayah. Salah satu yang kami pantau di sini pemirsa adalah di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Karena di Kelurahan Menteng saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bapak Sukaryana, yaitu Ketua PPS Kelurahan Menteng. Selamat pagi Pak Sukaryana. Selamat pagi. Pak, sebelumnya kemarin mencoblos juga dong Pak, selaku Ketua PPS masih sempat untuk memberikan hak suara Pak? Iya, saya juga ikut. Masih. Ada. Ya. Saya susah hilang nih Pak tandanya Pak. Sama ini juga susah hilang juga Pak. Oke. Pak, selama proses masyarakat di Kelurahan Menteng memberikan suara, apakah ada kecurangan-kecurangan dari pantauan PPS Kelurahan Menteng Pak? Kalau kekurangan saya rasa nggak ada Pak. Saya rasa ini saat pencoblosan ini berjalan lancar Pak. Tertib, aman gitu, tidak ada masalah atau kecolok apapun di Kelurahan Menteng ini. Ya. Ada aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang bisa dikatakan mengganggu proses berjalannya pemilu kemarin Pak? Kalau ada kesan tidak ada Pak, aman-aman saja. Itu yang kita harapkan bersama baik pihak kelurahan maupun kami sebagai penyelenggara daripada pemilihan umum. Kemarin kotak suara sudah dikumpulkan semua, ada 52 TPS kalau nggak saya Pak? Betul, ada 52 TPS kemarin sudah masuk ke Kelurahan Menteng, yang terakhir kira-kira jam 10 malam, gitu. jam 11 lah. Gitu. Semua sudah diarahkan ke kantor lurah Menteng? Sudah ada. Semuanya 52 TPS itu ada di lantai 3 kotak-kotaknya. Ya. Dalam kondisi aman dan tidak rusak ya Pak? Ya, aman, terkunci ya, aman. Ya. Pak, selama mendistribusikan kotak-kotak suara ke sini, pengamanan seperti apa yang disediakan oleh pihak kelurahan berkoordinasi dengan PPS di sini? Nah, itu pengamanannya yang waktu kita mendistribusikan kotak-kotak ke RW-RW, yaitu dari pihak kelurahan sendiri, ya, Linmas, Bapak Kepolisian berikut kami loh Pak. Jadi kita kayak satu tim gitu, beriringan untuk mengantarkan ini ke RW 1, RW 2 sampai ke RW 10. Berarti hingga saat ini menginap terkunci dan tetap rahasia Pak ya? Iya, kunci masih terkunci. Semalam juga ya kita amankan di atas, jadi di bawah takut mengganggu permasalahan itu ya. Baik, ini terakhir Pak. Kapan kita bisa mulai menghitung secara manual Pak ini Pak? Ya, untuk hasilnya bersama-sama? Ini rencananya Pak ya. Nanti jam 4 sore undangan sudah tersebar. Tapi begini Pak, ini masih menunggu teman-teman karena apa? Yang baru kerja keras gitu. Jadi sekarang aja baru pada bangun Pak, teman. Iya. Sama Pak, kita sama-sama bekerja juga Pak. Iya. Paling tidak kita sama-sama mengawal proses demokrasi kita berjalan aman dan jujur begitu ya Pak. Amin, ya itu aja. Kita nantikan nanti Pak, jam 4
Nah, kita akan hitung penghitungan suara secara manual, kita akan lihat nanti, kita awasi begitu pemirsa. Dan terima kasih Pak Sukaryana atas bincang kita dan wawancara kita di Wakil Pilihan Rakyat. Saya kembalikan kepada teman-teman di studio. Baik, terima kasih Abraham Silaban dan Sita Paprika sudah mengabarkan bagaimana 1 hari setelah pemungutan suara di TPS yang Anda kabarkan. Wakil Pilihan Rakyat akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, dari tahun 2004 hingga ke 2009 yang kemudian kasus yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali itu meningkat. Belum lagi kemudian apabila ini bisa terjadi di tahun 2014 bahwa semakin banyak lagi PR dari Mahkamah Konstitusi pasca pileg yang kemarin baru kita lakukan. Apakah ini akan mungkin terjadi? Mungkin dari Mas Heri bisa melihatnya seperti apa? Padahal mungkin dari pelaksanaannya sepertinya tidak ada masalah ya untuk sejauh ini yang kemarin kita lakukan. Ya, potensi untuk hasil penetapan KPU. Jadi tahapannya ini kan baru tahapan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Kita menunggu hasil. Kalau saya tidak salah dari tahapan itu nanti awal Mei nanti akan ada penetapan hasil oleh KPU. Dari penetapan hasil itulah nanti kan ada caleg yang tidak puas dan lain sebagainya. Nah, itu akan melaporkan atau mengadukan itu kepada MK. Nah, disitulah nanti ada proses kan sengketa pemilu, baik itu dari level caleg bisa jadi sampai ke level partai politik. Artinya apa? Potensi-potensi itu kan pasti akan ada. Artinya kan kalau kita lihat misalnya, saya megang data ini dari penghitungan suara sah misalnya, ini di sebelum MK misalnya ya, ada beberapa partai politik katakan ya, kita lihat misalnya sebelum ditetapkan oleh MK misalnya ada partai yang 3,7% misalnya, tapi setelah nanti ada perkara yang dibawa misalnya bisa jadi perolehannya sebelum keputusan MK 3,77%, lalu nanti setelah ada keputusan MK bisa jadi itu meningkat dari perolehan suara nasional. Artinya apa? Penetapan sebelum MK itu adalah real count nanti yang akan dihitung oleh KPU, lalu kemudian nanti ada sengketa-sengketa yang mulai dari level caleg sampai ke level partai politik. Nah, itulah penetapan yang pasti setelah ada keputusan MK. Ada berapa kasus Mas paling nggak di tahun 2009? Nah, kalau kita lihat dari komposisi ini, saya kira memang dari kalau akumulasinya memang tidak terlihat ada berapa, tapi paling tidak selalu ada. Tidak ada partai politik itu yang dalam sebuah kontestasi ya. Saya kira di dalam pemilu itu tidak ada yang melaporkan sengketa pemilu karena titik rawannya ada pada penghitungan suara biasanya. Baik. Ya. Kita tahu bahwa kalau proses ini kemudian masuk ke MK, prosesnya waktunya bukan sebentar, tapi lama. Apakah ini juga akan mengganggu kinerja para legislatif kita dengan adanya tuntutan, peninjauan kembali? Kalau kita lihat dari tahapan pemilu, nanti kan pelantikan anggota DPR per DPD terpilih itu nanti ada di bulan Oktober. Nah, penetapan sementara itu ada di bulan Mei. Artinya ada di Juni, Juli nanti akan terkonsentrasi di Pilpres ya. Ya kan? Di Pilpres, lalu kemudian ada waktu nih. Kalau sampai Oktober paling tidak ada sekitar kurun waktu maksimal setelah Pilpres itu berarti ada Agustus, September. Nah, mudah-mudahan sengketa pemilu itu sudah selesai. Nah, kita coba pahami dulu bagaimana prosedur ataupun juga mekanisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peninjauan ulang hasil pilkada ataupun juga pileg. Ya, kita ketahui bahwa ketetapan atau keputusan MK itu kan bersifat tetap. Artinya juga MK tidak akan memproses perkara kalau tidak ada laporan sengketa pemilu ya dari partai politik maupun dari caleg. Artinya apa? Kita akan lihat sekarang kalau kita mendeteksi itu tentu orang yang tidak puas itu pasti banyak. Lalu kemudian indikasinya bisa kita lihat dari sekarang. Misalnya beberapa caleg itu yang melakukan politik uang, ada yang kemarin ditangkap tangan oleh Bawaslu ya, oleh Panwas. Nah, itu kan ada indikasi-indikasi. Itu berbagai macam temuan-temuan seperti itu bisa menjadikan alasan ketika caleg yang tidak puas di satu dapil lalu kemudian mengajukan gugatan ke MK. Artinya memang sekarang kita bisa belum tahu mana nanti yang caleg yang tidak puas, mana partai yang tidak puas dari hasil ini karena memang KPU belum menetapkan itu kan. Tapi paling tidak sekarang alasan-alasan untuk ke arah sana sudah ada, politik uang misalnya ya. Lalu kemudian ada yang tidak mengemuka saat ini saya kira adalah
perubahan pemilihan itu ya, jadi pemilih yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, saya kira itu surat suara dan sebagainya. itu tidak mengemuka, ya tidak begitu dominan saya kira, tapi politik uang marak sekali. Nah ini saya kira menjadi salah satu variabel nanti yang bisa menjadi ukuran ketika ada caleg yang tidak puas terhadap hasil penetapan. Baik, bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pemilu yang paling ribet kalau kita katakan, paling rumit. Karena banyak sekali DPT dan juga banyak sekali dapil. Dengan adanya bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan ini, apakah semakin membuat menjadi ini semakin rumit lagi gitu dalam proses kita untuk memilih seseorang yang pantas untuk menduduki kursi legislatif kita? Ya. Saya setuju ya apa yang disampaikan, tapi ada satu hal juga, kerumitan pemilu kita dibandingkan dengan 2009 lebih rumit 2009 karena jumlah partainya 44. Sekarang 15 dengan partai lokal yang ada di Aceh. Saya kemarin berkeliling di beberapa TPS, memang masyarakat masih mengalami sebuah ada komen-komen yang negatif lah terhadap surat suara. Kita bisa lihat misalnya di TPS tempat saya memilih di daerah Bogor itu kan kotak suaranya terbuat dari kardus. Lalu kemudian surat suaranya besar sekali dibuka. Lalu kemudian ada beberapa masyarakat yang tidak tahu ternyata di kertas suara DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten kota itu tidak ada fotonya. Nah ini juga kan akhirnya masyarakat bingung gitu untuk menentukan pilihan dan menyoblos. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, menurut saya kerumitan itu memang adanya mulai dari semua proses gitu loh. Bukan hanya kita melihat pada persoalan jumlah dapil yang besar. Makanya ada pemikiran-pemikiran ya seperti ini. Misalnya, apakah sistem pemilu kita yang proporsional terbuka ini relevan? Misalnya ada juga wacana yang mengatakan kenapa tidak distrik saja dan lain sebagainya. Saya kira memang kita selalu menuju pada arah yang paling tepat dengan sistem kita. Tapi jika kita bicara soal itu lagi, maka kita kan berbicara tentang masa lalu nih Mas, karena sudah dibahas di rancangan undang-undang pada saat itu. Ada satu hal yang menarik Mbak, nanti di 2019 ya MK sudah memutuskan bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu kan berlangsung secara bersamaan. Nah ini menurut saya komposisinya kan pasti akan ada perubahan di undang-undang pemilu. Nah nanti seperti apa ya ini komposisinya. Nah menurut saya harapan-harapan masyarakat terkait dengan itu tentu akan mulai tahapan kemudian mekanisme pemilu, capres dan cawapres nanti akan ada perubahan yang signifikan dengan adanya keputusan itu. Iya. Baik, nanti kita akan bincang lagi. Ya, pemirsa, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi dua partai terbesar dalam meraih suara wong cilik. Ya, kedua partai ini menjadi partai yang paling dipercaya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Partai Golkar dan PDIP memang menjadi dua partai yang terbesar peraih suara wong cilik berdasarkan perhitungan quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Dalam pemilu legislatif kemarin, Golkar merajai suara pemilih dengan pendapatan di bawah 400.000 per bulan. Untuk kategori wong cilik ini, Golkar berhasil meraih 22,5% suara. Sedangkan untuk pemilih dengan pendapatan 400.000 hingga 1 juta rupiah, PDIP meraih 19,7%. Diikuti dengan Golkar sebanyak 19,2%. Ini hampir bisa dibilang PDIP dan Golkar masuk di basis yang sama, yaitu basis pemilih wong cilik. Karena dua partai ini memang sudah mempunyai partai yang sangat kuat, karena sudah dikenal dari zaman dahulu semenjak 3 partai. Dua partai ini sudah lama menggait segmen-segmen wong cilik yang ada di pemilih Indonesia. Kita ke kabar lain pemirsa. Posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali terancam setelah sejumlah pengurus partai mempersoalkan kehadirannya dalam kampanye Partai Gerindra akhir Maret lalu. Kehadiran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Surya Dharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta 23 Maret lalu menuai polemik. Prabowo. Surya Dharma Ali terancam dipecat dari jabatannya karena kehadirannya dalam kampanye partai lain dianggap telah menjatuhkan martabat partai berlambang Ka'bah tersebut. Manuver Surya Dharma Ali yang merapat ke Partai Besutan Prabowo Subianto itu dituding sebagai salah satu penyebab merosotnya perolehan suara P3 dalam pemilu legislatif tahun ini.
Kehadiran Pak SDA di GBK itu mempengaruhi suara P3 nggak sih Pak? Sangat mempengaruhi. Ini dibuktikan dengan surat DPW, dibuktikan dengan telepon-telepon Dewan Pimpinan Cabang, yang semua mereka memprotes apa yang dilakukan Ketua Umum SDA itu adalah tidak merendahkan martabat Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ini partai besar, bukan sembarangan. Yang didatangi itu adalah Partai Gerindra yang jumlah suaranya lebih kecil dari P3. Masa dia taruh lehernya kepada partai yang lebih kecil dari partai kita? Selain Surya Dharma Ali, nama lain yang juga terancam dimakzulkan adalah Nur Muhammad Iskandar yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Majelis Syariah P3, serta politisi P3 Jan Farid. Rencananya dalam waktu dekat, P3 akan segera menggelar rapat pleno untuk menyikapi manuver ketiga kader P3 tersebut. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Yang kedua bertentangan dengan... Ya, Caca, jadi ini Surya Dharma Ali kalau bisa dibilang mungkin kayak kenapa jadi saya? Iya, benar sekali. Ini apa yang mungkin yang terjadi? Apakah memang benar tidak setuju dari anggota dari P3 ini sendiri dengan datangnya Surya Dharma Ali pada saat kampanye Gerindra? Atau bisa jadi ini P3 yang sedang mencari perhatian publik ini? Bisa jadi. Ya, nanti itu akan kita bahas di sini. Tapi mungkin Mas Heri punya pandangan sendiri. Mas Heri, ini sebenarnya apa yang terjadi sih? P3 ingin meraih simpati dari masyarakat? Atau memang benar ini ada yang tidak boleh bahwa P3 melakukan kampanye di partai lain, Gerindra? Ya Mbak Caca, Mbak Dias ya, kalau mencari perhatian masyarakat pemilih, pemilu udah selesai. Ya artinya saya kira memang agak sulit juga arahnya ke sana. Tapi memang ini adalah akumulasi menurut saya. Akumulasi dari perolehan suara yang memang tidak signifikan, tidak sesuai dengan target dari P3. Ya kalau kita lihat ya, P3 sebenarnya mengalami kenaikan 1% dibandingkan dengan pemilu 2009 yang hanya 5%. Sekarang kita lihat hitungan quick count kan mencapai 6%. Tapi jika dibandingkan dengan partai-partai Islam yang lain, tentu ada perbedaan mencolok, terutama pada PKB yang kenaikannya lumayan dahsyat ya, mencapai 5%. Nah disinilah saya kira memang ada sebuah peristiwa politik di mana pada saat itu SDA hadir di dalam kampanye partai Gerindra, memang tidak lazim ada satu ketua umum partai atau elit-elit partai hadir di kampanye terbuka. Saya kira ini tidak adalah memakai atribut kepartaian. Iya, itu kan dengan jelas kalau kita lihat ya bahwa memang hadirnya dengan menggunakan baju kebesaran P3. Ya saya kira memang kalau kita lihat dinamika internal yang terjadi di P3 sebenarnya memang sudah ada itu sudah terbuka. Saya mencatat paling tidak ketika mereka rapat ya kerja nasional ya beberapa waktu yang lalu ya di Bandung itu ada wacana bahwa SDA akan deklarasikan menjadi capres P3, tapi pada kenyataannya pada hari H justru yang muncul ada 8 nama. Berarti kan ada ada dinamika yang terjadi, ada sesuatu hal yang terjadi di panggung belakang ketika itu. Dan saya kira ini adalah akumulasi. Saya yakin kalau perolehan suara P3 ini signifikan, ya saya kira tidak akan mengemuka seperti sekarang. Nah, jadi akumulasi perolehan suara lalu kemudian dilihat ya selama kepemimpinan SDA saya kira juga memang ada beberapa catatan, dan itu tentu di dalam sebuah partai politik keberhasilan seorang ketua umum partai itu adalah ketika dia